Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan Ya kamu sudah mengklik Nabi tombol salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidul ghuril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah dengan limpahan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan kesehatan kita ini kita masih sempat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah. Salawat dan salam mari kita doakan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, kita angkat sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah pernah bermimpi. Dalam mimpi beliau itu beliau mendengar langkah kakinya Bilal bin Rabah di dalam sorga. Tadangala de Nabi suara langkah Bilal di dalam sarugo. Baako Nabi kenal itu langkah Bilal karena dari bunyi sandalnya. Rupanya Bapak Ibu-ibu, sandal itu beda-beda pula bunyinya. Sandal Jepang do sandal tangkelek tentu beda bunyinya nah. Sandal yang mahal donan yang murah mungkin beda lo bunyinya. Maka ketika Rasul bangun, beliau panggil Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan engkau Bilal sehingga engkau mendapat kedudukan yang begitu istimewa? Engkau belum meninggal, tapi suara langkah kakimu aku dengar di dalam mimpiku dalam sorga." Maka Bilal menjawab, "Bapak ibu-ibu, ya Rasulullah, tidak ada amalanku yang istimewa, tetapi ya Rasul, dimanapun, bagaimanapun, kapanpun aku berada, aku selalu dalam keadaan berwudu. Aku selalu dalam keadaan berwudu." Jadi Bilal itu dalam kesehariannya selalu berwudu. Ketika wudunya batal, dia berwudu lagi. Itu yang mengantarkannya hal demikian. Maka Bapak Ibu-ibu, seiring dengan wudu ini teringat oleh kita sebuah doa yang kita baca apabila selesai berwudu. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bapak dan ibu-ibu, ada 3 permintaan kita kepada Allah dalam doa sesudah berwudu ini. Apa yang kita minta? Yang pertama, waj'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hambamu orang yang selalu bertaubat. Kenapa kita minta demikian Bapak Ibu? Karena Allah pun menyuruh kita. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Bagaimana cara mencari ampunan Allah? Tentu tak lain dan tak bukan dengan bertaubat kepada Allah. Karena Imam Ghazali pernah mengatakan Bapak Ibu, kenapa Allah masih menghidupkan kita hari ini? Kenapa Allah masih mau memberi hidup kita hari ini? Karena Allah itu masih sayang kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka dari itu bersegeralah kita bertaubat
Karena yang namanya ajal tidak menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu ajal itu dengan bertaubat kepada Allah. 1. Waj'alni minat tawwabin. Jadikan aku hamba-Mu ya Allah orang-orang yang selalu bertaubat. Yang kedua Bapak Ibu-ibu, yang kita minta dalam doa sesudah berwudu itu waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu orang yang selalu mensucikan diri. Siapa itu diri Bapak Ibu-ibu? Apa itu diri? Diri terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Kedua-duanya bisa sehat, bisa pula dia sakit. Jasmani bisa sehat, jasmani bisa pula sakit. Rohani bisa sehat, rohani bisa pula sakit. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita memiliki penyakit jasmani, kita sendiri yang tahu, orang lain tidak akan tahu kalau tidak awak agia tahu. Penyakit jasmani apa itu Ustaz? Apakah itu darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes? Semua penyakit-penyakit jasmani itu awak saja dan tahunya, Pak. Orang lain tidak akan tahu kalau tidak awak dia tahu. Tetapi apabila kita memiliki penyakit rohani, orang lain malahan yang nampak, kita kebanyakan tidak menyadarinya. Penyakit rohani itu Pak? Iri hati, dengki, tamak, serakah, sombong, angkuh, dan segala macamnya. Penyakit-penyakit rohani orang lain yang bisa mencaliak, awak kebanyakan tidak sadar. Tetapi Bapak Ibu, Allah memberi gejala atau tandanya. Penyakit jasmani adalah tandanya. Asam urat ko tandanya. Menangan ceramah di masjid, di unjuan kaki. Itu kira-kira lah tanda-tanda mana. Itu sekira-kira tandanya. Rematik ada tandanya. Jantung ada tanda gejalanya, diberi oleh Allah. Dan apa pula gejala dari penyakit rohani Bapak Ibu? Ada 3 gejalanya. Yang pertama gejalanya Bapak Ibu, selalu resah gelisah, selalu berkeluh kesah, hidupnya serba susah dan serba payah. Hidupnya susah bakal panjangan siapa? Kalau ditanya ke awak, ke apa tu bah kabar kini Pak? Betul lah Ustaz. Kalau lah betul lah Ustaz Pak, itu nak aman itu. Susah bana kini konyo. Pitih dicari susah, iko susah. Kalau bareh lah mahal kini, lado lah mahal, macam-macam. Susah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang berpaling dari Allah akan diberi kehidupan yang sempit. Bapak Ibu, ada ceritanya cik. Ada seorang tukang cukurnya mengicik ke orang yang nyocukurnya. Keceknya, Pak, sebenarnya Tuhan Allah tu nak ada tu dah Pak. Tu terkejut orang yang kena cukur aku. Baku apa mengicik model itu? Kalau adalah Allah ko Pak, ndak ada orang susah di sekeliling awak ko pada. Pasti ndak ada orang susah. Oh, baik itu kecik apa? Yo, setelah selesai rambutnya dicukur, keluarnya dari kios cukur, nampak dia orang gila na rambutnya panjang. Nyo ambil orang gila tu, nyo egangnya ke kios cukurnya, Pak, ambo yakin lo tukang cukur ko nak ada dah. Bako nak ada lo tukang cukur kecik apa? Ambo ko tukang cukur. Kalau ada lah tukang cukur Pak, ko apa ko nak ada rambutnya panjang ko dah. Kecik apa yang tukang cukur ko? Apa tu nyo ndak datang ke ambo dah. Tentu ndak ada ambo cukur kepalanya dah. Apa jawab apa yang kena cukur tadi? Begitu juga manusia-manusia yang di sekeliling kau Pak, dia tidak datang kepada Allah. Nyo ndak ada mengadu ke Allah dah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dia berpaling dari Allah sehingga hidupnya selalu susah dan selalu payah.
dan salah satu menjadi gejala penyakit rohani. Kemudian yang kedua gejalanya Bapak Ibu, tidak mau bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Allah sudah banyak memberikan awak rezeki, tapi kita ini manusia Bapak Ibu mempersempit rezeki itu pengertiannya. Kalau dia awak rezeki itu pitih senye. Kalau banyak pitih Bapak, banyak rezeki awak. Tapi kalau ndak berpitih awak, oh ini rezeki yang buyo sarek pana kini. Ndak do berpitih sare melah jo dah. Padahal apa tu sehat, anaknya sehat, keluarganya aman sentosa, itu juga rezeki dari Allah. Orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah itu tanda rohaninya sedang bermasalah. Bapak Ibu, manusia ini kan hidupnya tidak mau puas. Awak kok hidup tidak mau puas. Manusia ini diberi satu minta dua, diberi dua minta tiga, diberi tiga minta sampai dia gi hati minta jantung, dia gi jantung di lampang telinga tu lena. Model itu awak kau manusia pertama sekali dihembuskan oleh Nabi Adam. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggal kamu dalam surga ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kamu makan apa yang kamu suka dalam surga ini. Makanlah. Wala taqraba hazihi syajarah. Kecuali yang satu ini jangan kamu makan. Tapi Nabi Adam mempunyai sifat manusianya, tidak mau puas dah, ditambah godaan iblis laknatullah, akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Allah. Orang-orang yang tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan itu tanda rohaninya sedang bermasalah. Bapak Ibu, kalau air saboto bisa menghilangkan haus dan dahaga awak, cukuplah. Jangan minta air yang banyak, beko hilang rumah awak beko. Saudara awak di luar sana yang ditimpa musibah ala banyak kehilangan rumah, dek air itu banyak tiba ke rumahnya. Kalau air saboto lah cukup hilang haus awak dan nyoba lah teman. Itulah kita lihat bersyukur tadi. Karena Allah juga mengatakan dan berjanji la in syakartum la azidannakum. Salah satu gejala penyakit rohani itu tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah. Kemudian yang ketiga gejalanya Bapak Ibu, tidak mau menerima kebenaran. Allah sudah mengatakan al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Tetapi yang namanya manusia kita ini manusia, apalagi kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah dari awak, umurnya ketek pada awak, kekayaannya lebih bansainya pada awak, pendidikannya lebih rendah pada awak, itu pada umumnya kita awak tu melonjak awak, ego awak. Ba'alu ko ambo nan dia jajan ko ya. Ambo ko lah banyak makan makan apa namanya ko Pak? Makan asam garam. Makan asam do garam ko. Makan asam do garam saya dibanggakan orang makan ayam geprek selesai. Bapak Ibu, begitu kita ini manusia. Sehingga orang Arab mengatakan dalam sebuah syair, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan orang, jangan lihat siapa yang membicarakannya. Kalau pembicaranya itu baik, kebenaran, ambillah dan pakailah. Ibarat suatu ungkapan Bapak Ibu, biar keluar dari ikua ayam tapi talua, ambiak talua tu kocok do madu agi asap seketek, sehat badan awak. Tapi biar keluar dari ikua bangsawan Bu, tapi kuniangnya sepanjang ekor le namo awak mambiaknya kira-kira. Begitulah kebenaran. Dari siapapun kebenaran itu, kalau dia benar jangan ditolak. Sehingga di zaman awak kini Bapak Ibu, kebenaran itu bana yanglah payah. Awak caliak, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang benar dicari-cari kesalahannya, yang salah
dicari-cari pembenarannya. Didukung lo lah, dialu-alukan pulo. Itu zaman awak kini. Sehingga agama kita mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ja'tinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar, ya Allah, beri aku kekuatan untuk mengikutinya, dan nampakkan kepadaku yang salah itu salah, ya Allah, dan beri pula kekuatan aku untuk dapat menjauhinya. Awak kini itu bananan payah. Tahu itu salah, tapi awak tidak kuat awak. Sebab yang salah itu nak samang awak, yang salah itu bos awak. Bagati. Begitulah zaman sekarang ini. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, itu tanda rohaninya sedang bermasalah. Kemudian apa obatnya Bapak Ibu? 3 gejala, 3 pula obatnya. Yang pertama obatnya banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, banyak beristighfar. Yang kedua obatnya dengan muraqabah, disiplin diri, merasa Allah selalu melihat kita di mana saja kita berada. Bapak Ibu, keberhasilan ibadah itu dilihat setelah selesai melaksanakan ibadah. Bapak Ibu, solat tadi, berhasil solat kita ini dilihat setelah keluar dari Masjid Al-Hijrah ini. Apa artinya? Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Bisakah solat yang kita kerjakan ini mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar di luar sana? Kalau bisa, berhasil solat. Tapi kok indah no? Datang ke masjid, sandalnya buruk nyobo. Beko pulang dari masjid, ala rancak sandalnya. Sandal sia nanyo lariannya tadi tu Pak, kira-kira. Kadang sandal ustaz lo nanti larian dia. Bapak Ibu, begitu juga puasa. Puasa siang tadi itu berhasilnya dilihat ketika malam ini. Kalau siang tadi umumnya berhasil menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bisa semuanya. Tapi malam kini apakah ketika semua dibolehkan, masih bisakah kita mengendalikan nafsu? Sehingga timbul puasa orang, siangnya mati kelaparan, malam mati kekenyangan. Kalau model itu puasa tidak berhasil tu. Kalau siang tu bantu orang kamati bisuaknya, puasa lita ban. Pai solat zuhur lita, oyong-oyong berjalan tu. Ada anak muda kancang dondas kata masuk ke dalam banda apa. Bapak masuk ke dalam banda, dia melawan puasa ambo. Puasanya keceknya melawan. Itu ibu-ibu ambo model itu loh, ada tadanga de ambo, tapi ndak ibu-ibu siko no. Ibu-ibu konyo kamang gosip sudah sembahyang zuhur nyo stop dah kawannya. Jan kini mengecek beko malam lah sudah tarawih. Bawa onde-onde dari rumah, cito lama sudah tarawih. Kan ni kok bagunjang pakai schedule pula lah. Sudah tarawih aku gunjang. Kini batal puasa beko. Kalau seperti itu puasanya, itu tandanya puasanya tidak berhasil. Keberhasilan ibadah dilihat setelah selesai melaksanakan. Itu yang dikatakan muraqabah. Disiplin diri, merasa Allah melihatnya tidak saja dalam beribadah, di luar ibadah pun Allah tetap melihatnya. Bapak Ibu, itu yang muraqabah. Kemudian yang ketiga obatnya muhasabah, evaluasi diri, mangana-ngana diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap kita ini melihat apa yang akan kita bawa untuk hari esok kita. Evaluasi, ibarat pepatah Minang, tanak-tanaklah nasi uan taruang, kanalah diri bawa bamanuang. Tanaklah nasi uan pulo lado, kanalah diri bawa kadado. Ambo ko baala ya. Ambo matuari ambo lah hampian tabanam lekwa. Lah bara solat yang ambo kerajokan, lah bara pitih ambo sumbangan ke masjid. Itu nan evaluasi, mangana-ngana diri. Acok-acok manggu-anggu surang waktu sudah solat, tapi jangan di jalan manggu-anggu mereka Pak. Nyukicane orang kanai bako. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, permintaan kita kepada Allah dalam doa sesudah berwudu, waj'alni min ibadikas salihin.
Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu orang yang soleh. Bagaimana cara menjadi hamba soleh? Tak lain dan tak bukan berkawan pula lah dengan orang yang soleh. Tidakkah engkau melihat kata ungkapan sebuah kulit kambing ketika dijadikan pembungkus Al-Quran, kulit kambing tu hormati dia orang. Dicium kulit kambing tu diagi minyak wangi. Tapi ketika kulit kambing berkawan dengan kayu jadi beduk, marasai kulit kambing tokok dia orang 5 waktu. Apalagi takbiran besok marasai. Kenapa? Apa salah kulit kambing? Salah dalam memilih kawan. Berkawan dengan Al-Quran jadi kulit Al-Quran yang hormati dia orang. Berkawan do kayu marasainya dia orang. Jadi Bapak Ibu-ibu, Allah katakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dan sangat rugilah orang-orang yang mengotorinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu, Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini, kita ingin memperoleh kesucian ini. Mampu kita memperoleh kesucian ini, kesucian diri, dan lepas Ramadan nanti kita bisa mempertahankan kesucian. Memperoleh kesucian itu sulit, tapi mempertahankan kesucian itu jauh lebih sulit lagi. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Demikian saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.